abdi negara, ya, tapi saya melihat ada sesuatu yang bisa mempersiapkan masa pensiun dengan halal, cerdas, dan bagus sekali ya Pak ya. Ya. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli ya. Terima kasih juga buat Mas Joey dan kawan-kawan yang mengundang saya malam hari ini. Saya merasa terhormat berada di room meeting ini ya. Dan luar biasa juga buat Dr. Hera tadi yang menyampaikan dengan sangat bagus. Pak Joni walaupun baru 1 bulan setengah tapi benar-benar membuka mindset kita, dan saya jujur merasa bersyukur sekali berada di sebuah produk teknologi yang mana saya sebenarnya tidak paham teknologi sebenarnya. Saya cuman belajar secara konvensional karena memang ya saya itu masuk di generasi kolonial sebenarnya, dokter ya. Jadi saya ASN sampai hari ini masih staf khusus Gubernur NTT di bidang percepatan pembangunan infrastruktur. Saya juga ketua umum KONI sampai saat ini. Kami sedang sibuk sekarang mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional di Papua gitu ya. Mestinya besok saya ke Papua tetapi cuaca tidak terlalu mendukung, jadi masih 50-50. Juga saya ucapkan selamat Paskah dulu ya buat semuanya. Maaf saya. Selamat Paskah. Ya, saya memang suka sekali berorganisasi. Ada beberapa organisasi yang saya pegang. Saya masih di ketua Persatuan Insinyur Indonesia di Kupang. Saya ketua Ikatan Alumni Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya basicnya itu S1, S2 itu jasa konstruksi ya. S1 teknik sipil, S2 saya di manajemen konstruksi, kemudian S3 saya di administrasi publik, khususnya administrasi pembangunan gitu. Saya pernah menggagas 6 aplikasi ya untuk percepatan pekerjaan di kantor saya saja. Saya orang yang gaptek, tentu kalau Pak Joni tadi lebih paham sekali tentang teknologi digital. Saya itu cuma tahu saja bahwa teknologi itu membuat hidup lebih mudah. Nah, manakala pekerjaan saya di kantor itu sudah semakin rumit, saya harus mengendalikan pekerjaannya semakin banyak, waktu saya tetap gitu loh. Waktu kerja setelah saya tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas, saya jadi staf khusus. Nah, karena saya memang aktif sekali, banyak sekali organisasi yang saya pegang, kan saya suka sekali dengan membangun komunikasi gitu dengan berbagai pihak. Waktu saya lihat live meeting dipraktekkan saya oleh Ibu Maya, itu saya tidak banyak bertanya Bu Dokter, saya langsung ini yang saya suka karena memang saya punya satu aplikasi namanya Electronic Filing System di kantor di mana saya bisa mendisposisi surat dari mana saja, kapan saja, tapi hanya khusus buat eselon di bawah saya waktu itu. Jadi kalau saya eselon 2 waktu itu, 1 eselon di bawah saya bisa disposisi surat. Itu saja sudah membuat saya senang sekali karena saya terhubung dengan pekerjaan saya dan seluruh staf saya. Nah, tapi begitu saya lihat live meeting, saya terkagum-kagum karena wah keren sekali gitu. Dan saya join. Waktu itu dikasih tahu, wah Pak Andre ini ada bisnisnya nih. Bisnisnya begini nih. Ya dikasih tahu ya, dari 2, 4, 8 dan seterusnya. Jujur teman-teman semua, saya tidak terlalu perhatikan, bahkan sedikit agak meremehkan. Ya ini kan multi level, biasalah stigma multi level di luar sana sebagai bisnis cari-cari orang, kemudian banyak yang buruk ceritanya gitu. Saya tidak pernah bermain jaringan dan saya juga tidak tahu gitu. Tapi ya karena saya suka produknya saya join gitu. Tapi karena waktu itu Bu Maya, Pak Richard sebagai orang yang mengajak saya ikut saja Bu Eli, saya ikut saja semuanya. 10 hari modal saya kembali. Wow. Modal saya, katanya nih modalnya Pak Andre sudah kembali nih, ada $3.000 dari $2.079. Saya waktu itu masih ragu Bu Dokter, ini benar nggak ini uang ini gitu ya. Nah tapi ya namanya sudah ada di situ, saya bilang bisa ditarik nggak? Bisa, tapi Bapak belum ada kartu Bapak masih dipesan di Amerika gitu. Jadi ini gimana bisa ditarik? Bisa, caranya transfer aja, masukkan ke rekening Bapak gitu. Oke, saya kasih nomor rekening saya, ditransfer dari Pelusian masuk ke situ. 3 hari katanya masuk gitu. Ternyata 3 hari nggak masuk Dok gitu. Ya. Nah karena nggak masuk saya semakin wah jangan sampai ini cuma PHP lagi gitu. Ya. Tapi setelah 3 hari kita cek kembali di Pelusian, ada informasi ternyata nama saya itu keliru. Nama saya di Talkvision dengan nama rekening saya itu agak sedikit berbeda. Kalau di Talkvision namanya Andreas Wellem gitu, tapi
tapi di rekening saya itu Andre Wekore gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya ditolak oleh Top Vision. Dari situ saya, wah luar biasa ya di sini ya, hanya salah nama tapi dia tidak mau saya kirimi duit gitu ke rekening. Ya, teliti sekali ya Pak. Ya, dia sangat teliti. Dari situ saya sudah mulai bersimpati kepada produk dan perusahaan ini. Terus kemudian, oke, kalau begitu kita ganti aja ke perusahaan, ke nama yang cocok gitu ya. Akhirnya pindah dan 3 hari kemudian betul uangnya masuk dok. Gitu. Waktu uangnya masuk kan modal saya sudah kembali gitu. Nah terus mentor saya ya Pak Maya, Pak Richard, Pak ini loh sistemnya, Bapak undang aja lagi. Saya undang, saya nggak ngerti apa gitu. Dan luar biasanya 56 hari kemudian baru saya kaget di rekening saya ada 10.000 US dollar gitu ya. Dari situ benar-benar saya sedikit takyub ya. Loh, saya kan nggak punya karyawan gitu. Saya tidak punya karyawan, saya tidak punya kantor, saya bahkan tidak punya jabatan gitu ya. Tapi kok ada rekening uang saya masuk 10.000 itu, saya ingat betul bersamaan dengan bergabungnya Bapak Wali Kota Kupang waktu itu ya, karena bersama-sama dengan saya pikir wah ini bisnis luar biasa. Nah karena ada 10.000, saya tuh cuma pikir sederhana saja Bu Dokter, $10.000 kalau saya kalikan rupiah waktu itu kurang lebih hampir 150 juta, dan itu fresh money, itu net profit gitu ya. Saya pikir loh ini kan bukan apa ya, bukan omset ya, tapi ini uang nyata gitu, dan saya bisa pindahkan. Sebagai seorang mantan kepala dinas PU yang tahu betul nilai proyek infrastruktur dan kira-kira berapa orang bisa mendapatkan keuntungan, saya tuh pikir untuk bisa 150 juta fresh money net profit gitu ya, itu saya harus kerja proyek fisik itu berapa rupiah gitu. Nah saya hitung-hitung ya kalau nggak 2 miliar, 2,5 miliar setelah potong PPN, BPH, mungkin segitu kurang lebih. Tapi nggak mungkin 56 hari gitu, nggak mungkin 56 hari. Dari situ saya lihat bahwa wah, ini bisnis luar biasa gitu ya. Saya benar-benar tidak paham tentang networking gitu ya. Tapi paling tidak waktu itu saya ditampilkan ini loh nyata bahwa ada sesuatu yang memang bisa kita dapatkan gitu. Saya tidak mengerti yang namanya legalitas. Saya cuman ya udah ada barang ada baik dijalankan ya kita jalankan gitu ya. Itulah seterusnya, dan saya tidak terlalu banyak bikin rumit di pikiran saya hanya ikuti saja apa yang disampaikan oleh ya Pak Richard dan Bu Maya, saya ikuti saja. Tugas saya pun cuma ngundang, telepon, ngundang gitu ya, teman-teman bergabung begitu, dan itulah yang membuat saya semakin kemari semakin yakin bahwa wah, ini bisnis luar biasa, modalnya kecil, tetapi juga bisa memberikan penghasilan yang besar, dan saya cuma mengeluarkan modal cuma 1 kali, tapi pendapatan saya berkali-kali. Dan lebih menariknya, sampai kapan ya seumur hidup. Dan lebih luar biasa lagi, bahkan bisa kita wariskan. Ya. Ini bisnis model apa gitu ya. Sekali saja modalnya bisa dijalankan, mendapatkan keuntungan berkali-kali, seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Duh, kurang apa pun, ya kan? Jadi dari situ saya bilang, wah ini adalah solusi. Saya belum paham ABP, saya belum paham semuanya. Tapi dari situ saja saya sudah punya feeling, wah ini bisnis keren gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan Pak Andre itu kan MLM gitu ya. Saya nggak ngerti. Dan tadi pertanyaan Bu Dokter, Pak Andre kenapa sih mau jalankan bisnis ini gitu ya. Nah setelah saya paham semakin kemarin baru saya semakin fokus, karena saya tahu bahwa ini bisnis yang membuat saya punya solusi. Karena sebagai ASN tentu saya punya fokus untuk mengabdi gitu ya kepada bangsa dan negara, dan tentu kami di ASN sudah didoktrin bahwa ya abdi negara, abdi bangsa dan negara. Kemudian ya Anda semua yang ada di room meeting ini mohon maaf kalau ada yang ASN ya, baru Anda tidak boleh berorientasi untuk menjadi seorang kaya di situ, karena bukan tempatnya gitu ya. Itu tempatnya Anda mengabdi gitu, bukan tempatnya. Tapi kalau Anda ingin orang yang ingin punya cita-cita yang Anda bisa raih, Anda punya mimpi yang harus Anda raih. Kalau sebagai ASN, saya sudah eselon 2A itu, Dok ya. Itu di karir itu tinggal selangkah lagi sudah mentok, gitu. Nggak bisa lagi. Ya, dari eselon 2A itu nanti ke eselon 1. Itu tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu gitu.
Artinya karir saya di ASN tidak sampai top gitu, baru hampir satu langkah selesai, tapi saya pikir saya sudah raih itu gitu. Nah, tetapi ada mimpi-mimpi saya yang menurut saya tidak bisa raihnya di situ, di ASN gitu. Nah, saya kepingin punya bisnis. Saya ada beberapa bisnis ya, bisnis konvensional. Saya punya travel, tapi mohon maaf rugi, tidak jelas hasilnya. Saya ikut asuransi yang ada di room meeting ini juga, mohon maaf kalau ada yang di asuransi, saya kecewa banget yang namanya asuransi gitu ya. Karena waktu di prospek bagus sekali gitu, tapi begitu diklaim rumitnya bukan main, bahkan di asuransi pemerintah. Sampai hari ini klaim saya belum dibayar gitu. Dari situ saya berpikir bahwa saya tidak punya bakat berbisnis, dok. Saya tidak punya bakat berbisnis, jadi ya sudah. Saya pikir ya sudah, mungkin saya tugasnya cuma menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Kalau tahun depan saya pensiun, ya sudah, selesai gitu. Nah, akhirnya ketemu Talk Vision, saya menangkap betul visi dari Mr. Bob Rena bahwa di Messenger of Hope dengan cara melihat masa mengarah kemana, Anda duluan ke sana gitu. Jadi misinya itu, visinya itu besar sekali. Jadi menjadi pembawa pesan pengharapan, tapi misinya adalah Anda lihat di mana masa mengarah, Anda duluan ke sana gitu. Saya coba merenung konteks ini dan saya pikir, wah ini bisnis luar biasa. Ada pesan religius di situ. Kita tidak hanya menjadi diri kita untuk diri kita sendiri, kita bisa menjadi berkat buat orang lain gitu, melalui kendaraan ini. Di situ yang membuat saya semangat, dok, karena ternyata setelah saya dalami bisnisnya keren sekali gitu. Nah, tapi ada tantangannya, dok. Ya mungkin ada slide saya, tapi ya barangkali biasa. Memang saya tidak berpikir lagi untuk bisnis karena saya merasa saya tidak punya vision untuk bisnis konvensional. Begitu saya ketemu Talk Vision, itu pun hanya karena suka produk, karena saya pikir saya aktivis, saya perlu live meeting dan lain-lain untuk merapat dan lain-lain. Tapi begitu saya lihat bisnisnya dan visinya Bob Rena yang meminta kita menjadi orang yang membawa pesan pengharapan dengan cara bagaimana kita bergerak melihat masa mengarah, kemudian kita ke sana. Saya bilang ini pesan religius gitu. Yes. Nah, kalau saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri, mungkin dengan gaji saya dan pensiun saya nanti tahun depan, saya sudah cukup untuk saya makan gitu. Tapi kalau lihat misi bahwa ini menjadi pembawa pesan pengharapan, ada banyak loh orang di luar sana yang belum punya harapan, bahkan habis harapannya. Kalau apalagi tadi Pak Joni bilang akan ada disrupsi macam-macam ya. Nah, terus kemudian kita harus apa gitu yang kita buat gitu. Nah, kita bagikan itu kepada mereka informasi ini. Nah, bagikan informasi ini agar mereka juga bisa melihat ada sisi lain dari kehidupan ini yang selama ini sebagai karyawan mungkin tertutup karena ketidaktahuan. Benar. Ya kan cuma pikir ya, kalau kami di daerah, apalagi di NTT ini jadi guru aja sudah naik strata sosialnya ya. Kemudian ya jadi PNS, jadi ASN gitu. Nggak pernah lagi berpikir yang lain gitu. Nah, begitu ketemu bisnis teknologi digital di era tol langit menjadi sesuatu yang gaya hidup kita sekarang. Nah, tentu pemerintah itu tidak berpikir bahwa dengan adanya tol langit, internet yang kuat di desa, hanya supaya orang desa itu bermain Facebook kemudian curhat-curhatan di sana kan. Saya kira kan tidak itu tujuannya. Ada nilai manfaat lainnya, ada desa digital yang sekarang sedang digagas. Terus bagaimana dia itu membuat masyarakat di desa hidupnya lebih baik gitu. Ya kan? Ya paling jauh-jauh ada produk di desa masukkan online kan gitu ya. Online gitu. Nah, tapi yang namanya produk teknologi seperti Talk Vision yang bisa dijalankan dengan network marketing dan kemudian pembayarannya real time 3 menit seperti Dr. Era tadi dan pembayarannya pun dolar. Tidak banyak orang desa yang tahu. Bahkan orang kota pun banyak yang belum tahu. Atau ada yang sudah tahu bahkan belum percaya, dok. Gitu. Nah, itulah tugas kita gitu. Nah, bahwa di sana dia tidak seide dengan kita, buat saya nggak ada masalah gitu loh. Tetapi yang saya alami ini sesuatu yang benar, yang nyata gitu, bukan sekedar PHP sebagaimana network marketing yang lain lagi di tempat lain gitu. Ya, terima kasih banyak. Kita melanjutkan.